Setelah perjalanan selama beberapa hari, Kang Inyang akhirnya sampai di depan rumah kedua orang tuanya. Dirinya kemudian merasa kaget karena rumah kedua orang tuanya begitu kecil. Padahal, dulu rumah kedua orang tuanya sangatlah besar. Maka dari itu, dirinya pun menanyakan hal ini kepada Mun Ok. Mun Ok kemudian menjelaskan jika rumah kedua orang tuanya yang dulu sudah dijual. Hal ini karena kedua orang tuanya berusaha keras untuk membebaskan Kang Inyang. Namun, hal itu tak membuahkan hasil dan malah menghabiskan semua uang dari hasil penjualan rumah tersebut. Kang Inyang kemudian menghela nafasnya. Dirinya masih tak menyangka dengan semua yang sudah terjadi. Mun Ok kemudian mengajak Kang Inyang untuk masuk ke dalam rumah. Setelah masuk ke dalam rumah, Kang Inyang bersujud di hadapan kedua orang tuanya. Meskipun kedua orang tuanya tidak mengunjunginya sama sekali ketika di dalam penjara, Kang Inyang tetap menghormati mereka. Terlebih, dirinya sudah mendengar dari Mun Ok jika kedua orang tuanya itu sampai menjual rumah untuk mencoba membebaskannya. Kedua orang tua Kang Inyang nampak terharu melihat kepulangannya. Ayah Kang Inyang kemudian meminta Mun Ok untuk membeli minuman. Hal ini untuk merayakan kepulangan Kang Inyang. Sementara itu, ibu Kang Inyang berusaha membantu Mun Ok. Namun, Mun Ok segera mencegah ibunya. Lalu berkata jika dirinya masih memiliki sisa uang. Sisa uang itu diterima Mun Ok dari pejabat pemerintah saat akan menjemput Kang Inyang. Mun Ok pun segera pergi ke pasar untuk membeli minuman dan beberapa bahan makanan. Setelah selesai berbelanja, Mun Ok bertemu dengan Wang Lim. Wang Lim kemudian menanyakan kabar kakak laki-laki Mun Ok yang sudah bebas dari penjara. Tak hanya itu, Wang Lim juga menawarkan bantuan untuk membantu Mun Ok membawa bahan makanan yang sudah dibelinya. Namun, Mun Ok menolak bantuan Wang Lim dan langsung bergegas pulang. Setelah Mun Ok berjalan cukup jauh, beberapa pria datang, lalu mengejek Wang Lim. Mereka mengejek Wang Lim karena terus ditolak oleh Mun Ok. Selain itu, mereka juga berkata jika ada desas-desus yang beredar, bahwa salah seorang anak pejabat pemerintah sedang mengincar Mun Ok. Wang Lim seketika terdiam. Orang tuanya hanyalah seorang pedagang. Jika anak pejabat pemerintah itu benar-benar mengincar Mun Ok, maka dirinya tak punya kesempatan untuk bersaing. Para pria itu kemudian memperingatkan Wang Lim. Jika kakak laki-laki Mun Ok yaitu Kang Inyang, sangat terkenal di penjara. Hal ini juga sudah menarik perhatian kelompok naga hitam. Kelompok naga hitam juga akan segera merekrut Kang Inyang. Wang Lim tertunduk lesu sambil berpikir keras. Jika yang dikatakan mereka benar, maka akan semakin sulit lagi baginya untuk mendapatkan Mun Ok. Beberapa puluh menit kemudian, Kang Inyang kini sedang melihat ayahnya minum-minum. Kang Inyang kemudian bertanya kepada ayahnya mengenai alasan pindah ke sini. Ayahnya kemudian menjelaskan alasannya. Setelah Kang Inyang dimasukkan ke dalam penjara, ada banyak rumor buruk beredar. Hal ini membuat bisnis ayahnya terganggu. Dan bahkan harus menjual rumah untuk mencoba membebaskan Kang Inyang. Untungnya, di tempat ini ada seorang pria yang menolongnya. Pria itu adalah Tuan Wang. Kang Inyang kemudian bertanya mengenai identitas Tuan Wang. Ibunya kemudian menjelaskan jika Tuan Wang adalah pria yang baik. Selain memberikan rumah untuk ditinggali, Tuan Wang juga memberikan pekerjaan untuknya dan juga Mun Ok. Bahkan, anak laki-laki Tuan Wang yaitu Wang Lim sangat menyukai Mun Ok. Mendengar hal ini, Kang Inyang bertanya kepada Mun Ok, apakah anak Tuan Wang benar-benar menyukainya. Mun Ok menjawab dengan sedikit malu-malu jika yang ibunya katakan tidaklah benar. Ibunya kemudian bertanya kepada Mun Ok, kenapa dirinya selalu menghindari Wang Lim. Mun Ok menjawab dengan singkat jika dirinya belum siap untuk menikah. Beberapa puluh menit kemudian, dua orang pria mendatangi rumah orang tua Kang Inyang. Kang Inyang kemudian keluar, lalu menanyakan alasan kedatangan mereka. Mereka kemudian menjelaskan jika mereka berasal dari kelompok naga hitam. Dan, ketua kelompok naga hitam ingin bertemu dengan Kang Inyang. Kang Inyang lalu menanyakan alasan kenapa ketua kelompok naga hitam ingin bertemu dengannya. Kedua pria itu menjelaskan jika reputasi Kang Inyang saat di penjara sudah menyebar. Dan ketua kelompok naga hitam ingin merekrutnya. Mendengar hal ini, Kang Inyang menolak ajakan mereka dengan alasan sedang berkumpul dengan keluarganya dan akan menemui ketua kelompok naga hitam esok hari.
Setelah selesai berbicara, Kang In Yang kembali masuk ke dalam rumah. Kedua pria itu sedikit tersinggung dengan sikap Kang In Yang. Pasalnya, Kang In Yang berani menolak ajakan mereka. Namun, karena tak punya pilihan lain, kedua pria itu pun pergi dan memutuskan akan kembali ke sini besok. Ayah Kang In Yang kemudian bertanya apakah dirinya akan bergabung dengan kelompok naga hitam. Kang In Yang menjawab tidak tahu. Dirinya bahkan baru tahu mengenai kelompok naga hitam. Ayah Kang In Yang kemudian menjelaskan jika kelompok naga hitam adalah salah satu dari dua kelompok penjahat yang sangat ditakuti di daerah ini. Bahkan, pejabat pemerintah kesulitan melawan mereka. Ayah Kang In Yang juga berkata bahwa dirinya khawatir jika anaknya sampai bergabung dan bergaul dengan kelompok naga hitam. Kang In Yang tersenyum lalu menjawab jika dirinya tak akan membuat ayahnya khawatir. Keesokan harinya, kedua pria itu kembali menemui Kang In Yang. Mereka berdua bahkan membawa sebuah kereta kuda untuk mengantarkan Kang In Yang menemui pemimpin kelompok naga hitam. Hal ini mereka lakukan karena jarak ke markas kelompok naga hitam cukup jauh dari sini. Kang In Yang mengiyakan ajakan mereka, lalu pergi menuju markas kelompok naga hitam. Ibu Kang In Yang terlihat cemas dan hanya bisa berdoa agar hal buruk tidak terjadi kepada putranya. Beberapa puluh menit kemudian, Kang In Yang akhirnya sampai di markas kelompok naga hitam. Kedua pria itu kemudian memandu Kang In Yang untuk menemui pemimpin kelompok naga hitam. Setelah sampai, pemimpin kelompok naga hitam yang bernama Hyeon Musang menyambut Kang In Yang. Hyeon Musang kemudian memperkenalkan para bawahannya yang sudah dianggap sebagai saudara olehnya. Yang pertama adalah Komandan Timur, yaitu Dong Mencheon. Yang kedua adalah Komandan Barat, yaitu Mak Go. Yang ketiga adalah Komandan Selatan, yaitu Miho. Yang keempat adalah Komandan Utara, yaitu Mu Sanja. Setelah memperkenalkan bawahannya, Hyeon Musang mempersilahkan Kang In Yang untuk duduk. Tanpa banyak basa-basi, Kang In Yang langsung duduk. Mak Go dan Mu Sanja terlihat tidak senang dengan sikap Kang In Yang. Menurut pengamatan mereka, Kang In Yang terlihat sangat sombong dan juga tidak sopan. Meskipun begitu, mereka berdua hanya bisa diam dan memendam kekesalan itu di dalam hati. Hyeon Musang dan semua bawahannya kemudian duduk. Setelah semua orang yang ada di sana duduk, Kang In Yang bertanya kepada Hyeon Musang. Aku ingin tahu, mengapa kau mengundangku kemari? Hyeon Musang kemudian menjawab, aku punya seorang kenalan yang ditahan di penjara yang sama denganmu. Tapi, dia sudah bebas beberapa tahun yang lalu. Setelah itu, dia mengembara ke sana kemari, sebelum akhirnya menetap di sekitar sini. Suatu hari, dia mengoceh tentangmu. Dia bilang jika kamu adalah seorang seniman bela diri yang sangat kuat. Dia juga berkata bahwa kita semua harus berhati-hati terhadapmu. Intinya, kami ingin mengundangmu untuk bergabung menjadi anggota kelompok naga hitam. Kami sedang berada di situasi yang sulit. Musuh kami yaitu kelompok Laut Mati, telah melanggar perjanjian dan membawa seniman bela diri dari luar. Ini benar-benar membuat kami kesulitan. Jadi, itulah alasan mengapa kami mengundangmu ke sini. Kang In Yang menghela nafasnya lalu menjawab. Aku tidak ingin terlibat dengan semua ini. Penolakan Kang In Yang membuat semua orang yang ada di sana kaget. Mak Go yang sebelumnya merasa kesal terhadap sikap Kang In Yang, kini berbicara. Apakah alasanmu menolak karena kau sebenarnya tidak punya kemampuan? Ucapan Mak Go membuat pemimpin kelompok naga hitam, yaitu Hyeon Musang terdiam. Hyeon Musang kemudian berpikir. Ucapan Mak Go bisa saja benar. Cerita mengenai kekuatan Kang In Yang mungkin sudah dilebih-lebihkan. Mak Go kemudian berbicara kepada Hyeon Musang. Ketua, lihat saja betapa kurusnya dia. Bagaimana bisa seorang seniman bela diri yang sangat kuat terlihat seperti itu? Kang In Yang kemudian membalas perkataan Mak Go. Kau berbicara dengan sembrono. Kau bahkan tidak mengenalku. Kali ini, giliran Dong Mencheon yang berbicara. Jika kau benar-benar kuat, bukankah kau harus menunjukkan kepada kami kekuatanmu yang sebenarnya? Kang In Yang menghela nafasnya kemudian berpikir. Orang-orang yang ada di sini sama dengan orang-orang yang berada di penjara. Mereka akan menindas orang yang terlihat lemah. Namun, akan tunduk pada orang yang terlihat kuat.
Tiba-tiba saja, Miho yang sebelumnya selalu diam, berbicara kepada rekan-rekannya. Hentikan. Ketua adalah orang yang sudah mengundangnya ke sini. Mu Sanja kemudian membalas ucapan Miho. Kau mungkin benar. Tapi, ada perbedaan antara tidak bisa bergabung dan tidak ingin bergabung. Bajingan sepertinya berkata jika dia tidak ingin bergabung. Dia benar-benar tidak menghargai kita. Setelah membalas ucapan Miho, Mu Sanja kemudian berkata kepada Kang Inyang. Hei kau bajingan. Katakan jika kau tidak bisa bergabung dengan kelompok naga hitam, lalu kau minta maaf kepada kami semua. Kang Inyang, yang sebelumnya terus menahan amarahnya kini bangkit dari tempat duduknya, lalu berkata kepada Mu Sanja. Aku tahu apa yang kau maksud. Tapi, apakah kau benar-benar sudah tuli? Bukankah aku sudah bilang dengan sangat jelas jika aku tidak ingin bergabung? Mendengar hal itu, Mu Sanja mengancam Kang Inyang, dan berkata jika Kang Inyang sudah bermain-main di tempat yang salah. Sementara itu, pemimpin kelompok naga hitam, yaitu Hion Musang, menyuruh semua bawahannya untuk menghajar Kang Inyang. Hion Musang berpikir jika Kang Inyang sudah bertindak kurang ajar di markas kelompok naga hitam. Kang Inyang menghela nafasnya lalu bertanya kepada Miho. Apa yang akan kau lakukan? Miho tertunduk lalu menjawab. Aku tidak akan melakukan apapun. Aku minta maaf, situasinya berubah menjadi seperti ini. Kang Inyang kemudian menjawab. Aku mengerti. Mulai sekarang, kau akan menjadi pemimpin kelompok naga hitam. Sebagai balasannya, kau harus memastikan semua anggota kelompok naga hitam untuk tidak menggangguku. Ucapan Kang Inyang membuat semua orang yang ada di sana terkejut. Pasalnya, ucapan Kang Inyang penuh dengan kesombongan. Hion Musang kemudian memerintahkan bawahannya untuk menyerang Kang Inyang sekarang juga. Mu Sanja langsung menyerang Kang Inyang dengan teknik pedangnya. Teknik pedang Mu Sanja terkenal sangat efektif mengalahkan lawan-lawannya. Namun, dengan mudahnya, Kang Inyang menangkap ujung pedang Mu Sanja. Mu Sanja terkejut melihat kejadian ini. Kang Inyang segera mencengkeram tangan Mu Sanja lalu memutarnya. Mu Sanja berteriak kesakitan. Kang Inyang tak peduli dengan teriakan tersebut, dan langsung menghajar wajah Mu Sanja. Hion Musang dan Miho terkejut melihat kejadian ini. Mereka berdua tak menyangka jika Mu Sanja akan kalah semudah itu. Kang Inyang kemudian melihat ke arah Mak Go. Menyadari hal ini, Mak Go segera mengeluarkan pedangnya. Namun, Kang Inyang tiba-tiba saja ada di hadapannya. Mak Go yang panik langsung menyerang Kang Inyang. Namun, serangannya tak mengenai Kang Inyang. Dengan gerakan yang sangat cepat, Kang Inyang menghajar wajah Mak Go. Mak Go pun terpental. Kang Inyang segera merebut pedangnya, lalu menyerang Mak Go. Serangan Kang Inyang benar-benar melukai Mak Go. Kang Inyang kemudian melihat ke arah Dong Mencheon. Dong Mencheon sadar, dirinya tak bisa mengalahkan Kang Inyang. Maka dari itu, dirinya pun kabur dari sana. Melihat kejadian itu, Hion Musang berteriak memanggil anggota kelompok naga hitam yang berada di luar ruangan untuk membunuh Kang Inyang. Namun, mereka semua ketakutan melihat Kang Inyang. Mereka pun memutuskan untuk melarikan diri dari sana. Melihat kejadian ini, Hion Musang pun sadar. Rumor mengenai Kang Inyang ternyata benar. Selain memiliki kekuatan yang mengerikan, Kang Inyang juga memiliki kepribadian yang benar-benar gila. Menyadari jika ini adalah situasi yang berbahaya, Hion Musang pun meminta maaf kepada Kang Inyang, dan berkata jika dirinya akan menyerahkan kelompok naga hitam kepada Kang Inyang. Namun, Kang Inyang menolak permintaan maaf Hion Musang. Dalam sekejap, Kang Inyang sudah berada di depan Hion Musang. Hion Musang terkejut sekaligus merasa takut. Pasalnya, kekuatan Kang Inyang benar-benar luar biasa. Tanpa banyak basa-basi, Kang Inyang langsung mencengkeram tangan Hion Musang, lalu menyerangnya dengan menggunakan pedang. Hion Musang pun terjatuh, dan hanya bisa menunduk sambil memegangi tangannya yang terluka. Kang Inyang kemudian berkata sambil melihat ke arah Miho. Sekarang, kau adalah ketua kelompok naga hitam. Jika tidak ada hal lain lagi, aku akan pulang ke rumah. Miho yang terkejut, kemudian bertanya kepada Kang Inyang. Kenapa Anda memanggil saya ketua? Kang Inyang tersenyum lalu menjawab. Bukankah sudah kubilang sebelumnya,
jika kau yang akan menjadi ketua kelompok naga hitam. Mendengar hal itu, Miho pun meminta pertolongan Kang In Yang untuk membuat pengumuman resmi. Kang In Yang setuju. Mereka berdua pun keluar dari ruangan tersebut, lalu mengumpulkan anggota kelompok naga hitam. Miho kemudian berkata kepada anggota kelompok naga hitam, "Tuan Kang yang terhormat sudah menunjuk diriku untuk menjadi ketua kelompok naga hitam. Apakah ada yang keberatan?" Para anggota kelompok naga hitam tak ada yang keberatan. Mereka semua justru merasa senang karena Kang In Yang mendukung Miho menjadi ketua kelompok naga hitam. Keesokan harinya, berita mengenai Miho yang didukung oleh Kang In Yang untuk menjadi ketua kelompok naga hitam pun menyebar. Kelompok Laut Mati yang menjadi musuh kelompok naga hitam pun ketakutan, lalu mengumumkan untuk menyerah. Dengan kejadian ini, suasana ketegangan di antara kedua kelompok itu pun berhenti. Dan wilayah ini pun merasakan kedamaian.